Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Pada pertemuan 9 kali ini, kami akan membahas mengenai Good Corporate Governance pada BUMN. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sheila Mardina Bahari dengan NPM 1910104015, Rini Setianingsih dengan NPM 1910104024, Titik Ibing Devina Damayanti dengan NPM 1910104049, dan saya sendiri Anggun Prihati dengan NPM 1910104060. Yang pertama ada program kemitraan bina dan bina lingkungan atau PKLB BUMN, di mana pengertian dari program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL merupakan wujud pertanggungjawaban sosial BUMN terhadap publik atau masyarakat. Keberhasilan dari program PKBL ini sangat membantu bangkitnya perekonomian nasional akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hampir semua BUMN ini telah memiliki unit PKBL atau Community Development Center. Pertama ada regulasi PKBL. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor 05/MBU/2017 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan, menjelaskan bahwa pengertian dari program kemitraan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar mandiri, tangguh, dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Kriteria bantuan program kemitraan usaha kecil yang pertama ada memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Yang kedua yaitu berdiri sendiri. Yang ketiga berbentuk badan usaha orang atau per orang. Badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum seperti koperasi. Yang terakhir ada telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan. Bentuk dari program kemitraan yaitu yang pertama pemberian pinjaman untuk modal kerja dan atau pembelian aset tetap produktif. Yang kedua pinjaman khusus bagi usaha kecil, menengah, dan koperasi atau UKMK yang telah menjadi binaan bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha UKMK binaan. Yang ketiga itu program pendampingan dalam rangka peningkatan UKMK binaan dalam bentuk bantuan pendidikan atau pelatihan, magang, dan promosi. Yang terakhir ada peningkatan kapasitas diberikan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, dan teknologi. Nah, ruang lingkup program bina lingkungan yaitu bantuan korban bencana alam, pendidikan dan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan atau prasarana, sarana ibadah, serta pelestarian alam. Kemudian yang kedua ada kontrak manajemen atau Statement of Corporate Intent atau SCI. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Pasal 16 Ayat 3 Tahun 2003 tentang BUMN, kontrak manajemen merupakan Statement of Corporate Intent atau SCI, antara lain berisikan janji atau pernyataan direksi untuk memenuhi segala target yang ditetapkan oleh pemegang saham. SCI ini merupakan alat atau tool yang cukup penting dalam meningkatkan transparansi BUMN
dan dijadikan sebagai pedoman bagi manajemen BUMN, Kementerian BUMN, maupun publik atau masyarakat dalam rangka mendorong terwujudnya praktik GJG. Tujuan penyusunan dari SCI ini yaitu sebagai salah satu upaya dalam menciptakan indikator kinerja BUMN yang transparan dalam rangka memastikan pencapaian kinerja yang optimal, mendukung pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif, serta salah satu implementasi prinsip dan praktik GJG di BUMN. SCI ini disepakati oleh 3 pihak, yaitu direksi, komisaris, dan pemegang saham dalam jangka waktu tertentu. Dalam penerapan SCI, tahap pertama yaitu penandatanganan SCI yang dilakukan oleh Menteri BUMN terhadap 35 BUMN dan satu anak perusahaan BUMN. Penandatanganan SCI ini dapat dikatakan sebagai penandatanganan kontrak kerja bersama antara pemerintah dan manajemen BUMN. Penerapan program GJG ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah yang didukung oleh Technical Assistance atau TA dari Grand Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank atau ADB. Kemudian isi dari SCI yaitu yang pertama, tujuan perusahaan atau kelompok perusahaan. Yang kedua, sifat dan lingkup kegiatan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, rasio konsolidasi dana pemegang saham terhadap total aset dan definisi dari konsep tersebut. Yang keempat, kebijakan akuntansi. Yang kelima, target kinerja dan ukuran lain yang menjadi dasar pengukuran kinerja kelompok perusahaan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, perkiraan jumlah atau proporsi dari akumulasi keuntungan serta dana cadangan perusahaan yang direncanakan untuk didistribusikan kepada pemegang saham. Yang ketujuh, jenis informasi yang akan disampaikan kepada pemegang saham selama 1 tahun buku perusahaan berjalan. Yang kedelapan, prosedur yang harus diikuti sebelum anggota kelompok perusahaan membeli atau mengambil alih saham perusahaan atau organisasi lainnya. Kemudian yang ketiga ada uji kepatuhan dan kelayakan direksi BUMN. Pengertian dari uji kepatuhan dan kelayakan merupakan salah satu proses yang harus dilakukan Kementerian BUMN dalam rangka merekrut calon direksi BUMN. Merekrut atau rekrutmen ini terdapat ketentuan yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 16, yaitu yang pertama, anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku baik, serta dedikasi yang tinggi dalam memajukan dan mengembangkan Persero. Yang kedua, pengangkatan anggota direksi dilakukan melalui mekanisme kelayakan dan kepatuhan. Yang ketiga, calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus ini wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatan sebagai anggota direksi. Selanjutnya ada persyaratan atau rekrutmen direksi menurut Kementerian BUMN. Yang pertama, ada persyaratan formal anggota direksi yang meliputi dinyatakan pilot, kemudian menjadi anggota direksi atau anggota komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN perusahaan dinyatakan pilot. Yang terakhir ada dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, perusahaan dan atau berkaitan dengan sektor keuangan. Yang kedua ada persyaratan material anggota direksi. Yang pertama ada pengalaman, kedua keahlian, ketiga integritas, keempat kepemilikan, dan yang terakhir ada memiliki kemampuan yang kuat dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMN yang bersangkutan.
yang tidak ada persyaratan lainnya yang meliputi pengurus anggota politik dan atau anggota legislatif atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Yang terakhir ada bukan kepala atau wakil kepala daerah dan atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala atau wakil kepala daerah. Materi yang berikutnya mengenai mekanisme seleksi, di mana berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor per 06 MBU 2012 pada tanggal 21 Mei 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Peraturan 01 MBU 2012 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan juga pemberhentian anggota direksi BUMN yang diatur dalam pasal 11 ayat 1 dan juga ayat 2. Yang berisikan yang pertama, terhadap bakal calon anggota direksi yang berdasar dari internal BUMN dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai direksi pada BUMN yang bersangkutan. UKK oleh lembaga profesional yang dipilih oleh BUMN atau Kementerian BUMN. Lalu yang kedua, deputi teknis atau sekretaris Kementerian BUMN dapat meminta usulan ataupun pendapat dari Dewan Komisaris ataupun Dewan Pengawas terhadap bakal calon anggota direksi yang berasal dari internal BUMN sendiri. Kemudian juga terdapat mekanisme seleksi direksi BUMN yang dilakukan paling tidak melalui 6 tahapan, yaitu antara lain yang pertama adalah bakal calon masuk daftar atau long list, pertama yang diusulkan oleh setiap komisaris BUMN, lalu yang kedua, calon yang lulus masuk dalam tahap long list kedua ini diuji oleh konsultan dan juga departemen terkait melalui rapat tim evaluasi. Lalu yang ketiga, nama-nama calon yang diperingkat sesuai hasil penilaian konsultan. Lalu yang keempat, nama-nama calon tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam tim evaluasi di Kementerian BUMN. Lalu yang kelima, hasil uji kepatuhan dan juga kelayakan diserahkan ke tim penilaian akhir atau TPA. Lalu yang keenam, atau tahapan yang terakhir ini, setelah diproses TPA nanti, baru akan ditetapkan siapa yang berhak menjadi direksi BUMN yang dituangkan melalui surat keputusan yang akan dikeluarkan oleh BUMN tersebut. Selanjutnya ada pengelolaan aset tetap BUMN. Yang pertama, ada pengertian dari aset tetap BUMN itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN, Peraturan Nomor 2 MBU tahun 2010 tentang tata cara menghapus bukuan dan juga pemindah tanganan aset tetap BUMN, di mana dijelaskan bahwa aset tetap sendiri merupakan aset berwujud yang digunakan dalam operasi BUMN yang tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan juga memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian, ada prinsip good corporate governance dalam pengelolaan aset BUMN. Yang pertama, ada aset BUMN perlu dikelola secara transparan. Lalu yang kedua, pengelolaan aset BUMN harus dapat memenuhi prinsip akuntabilitas atau accountability. Lalu yang ketiga, pengelolaan aset BUMN harus dapat memenuhi prinsip pertanggungjawaban atau responsibility. Lalu yang keempat, yaitu pengelolaan aset BUMN juga harus memenuhi prinsip kewajaran atau fairness. Apabila manajemen BUMN dapat mengelola asetnya sesuai dengan prinsip good corporate governance yang tadi telah disebutkan di atas, maka akan memperoleh 5 manfaat. Yang pertama, BUMN memperoleh nilai perusahaan atau corporate value secara maksimal. Lalu yang kedua, BUMN juga memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Yang ketiga, kontribusi BUMN kepada pemerintah berupa dividen dan juga pajak lebih meningkat, sehingga dapat mendukung bangkitnya perekonomian nasional negara tersebut. Lalu yang keempat, pengelolaan BUMN lebih transparan, akuntabel, dan juga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Lalu yang kelima, yaitu kinerja BUMN yang lebih bagus karena pengembalian atas aset atau return on asset atau ROA yang lebih baik. Materi yang selanjutnya masih dalam pengelolaan aset tetap BUMN, di mana terdapat pedoman pendayagunaan aset tetap BUMN. Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Peraturan 06 MBU tahun 2011 tentang pedoman pendayagunaan aset tetap BUMN. Yang dimaksud dengan pendayagunaan aset tetap adalah optimalisasi pemanfaatan aset tetap yang dimiliki oleh BUMN melalui kerjasama dengan mitra. Selain itu, pada pasal 5 bab 4 prinsip umum peraturan Menteri BUMN
tersebut menyatakan bahwa pendayagunaan aset tetap merupakan kewenangan dari direksi, di mana Dewan Direksi ini memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan pendayagunaan aset tetap untuk kepentingan perusahaan, serta menjamin bebas dari tekanan, paksaan, dan juga campur tangan dari pihak lain. Selanjutnya mengenai pedoman pendayagunaan aset tetap BUMN. Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN, Peraturan Nomor 6 MBU 2011 tentang pedoman pendayagunaan aset tetap BUMN, yang dimaksud dengan pendayagunaan aset tetap BUMN ini yaitu adalah merupakan optimalisasi pemanfaatan aset tetap BUMN melalui kerjasama dengan mitra. Selain itu, pada pasal 5 bab 2, prinsip umum Peraturan Menteri BUMN tersebut menyatakan bahwa pendayagunaan aset tetap ini merupakan suatu kewenangan direksi di mana direksi ini bertanggung jawab atas pelaksanaan pendayagunaan aset tetap yang dimiliki oleh BUMN tersebut untuk kepentingan perusahaan serta menjamin bebas dari tekanan, paksaan, dan juga campur tangan dari pihak lain. Selanjutnya mengenai pengelolaan teknologi informasi di BUMN. Pentingnya teknologi informasi dalam rangka implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan teknologi informasi di dalam BUMN, maka perlu disusun suatu tata kelola teknologi informasi atau Information Technology atau IT Governance. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh direksi berkaitan dengan tata kelola teknologi informasi. Yang pertama yaitu direksi dapat menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif. Lalu yang kedua, direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris ataupun Dewan Pengawas. Lalu yang ketiga, direksi juga wajib menjaga dan juga mengevaluasi kualitas fungsi dari tata kelola teknologi informasi di perusahaan tersebut. Kemudian terdapat kebijakan teknologi informasi di dalam BUMN. Kementerian BUMN telah membentuk tim kelompok kerja atau Pokja IT Governance yang bertugas untuk menyusun panduan kebijakan TI BUMN. Ada beberapa sasaran, yaitu yang pertama, setiap perusahaan BUMN diwajibkan memiliki kebijakan tata kelola TI dan juga master plan teknologi informasi untuk penyelarasan, pengembangan, dan juga pengimplementasian teknologi informasi terhadap kebutuhan bisnis bagi setiap perusahaan. Lalu yang kedua, kepatuhan pada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI akan lisensi software atau aplikasi harus dapat dipenuhi oleh setiap BUMN yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, target tingkat kedewasaan atau maturity level dari tata kelola teknologi informasi di BUMN dalam jangka waktu 5 tahun ke depan adalah minimal maturity level 3 sesuai dengan maturity level yang telah ditetapkan oleh BUMN. Lalu sasaran yang keempat yaitu penyediaan sumber daya teknologi informasi harus dapat memaksimalkan program strategi BUMN. Selanjutnya yaitu ada kerangka kerja tata kelola teknologi informasi BUMN. Penerapan kebijakan tata kelola teknologi informasi dengan basis kerangka kerja tata kelola teknologi telah disesuaikan terhadap kondisi lingkungan dan juga kebutuhan bisnis suatu perusahaan. Maka dari itu, setiap BUMN dalam penerapan kontrol pengendaliannya tidak harus sama. Hal ini dikarenakan karena masing-masing BUMN setiap tahunnya menggunakan kontrol pengendalian yang berbeda, sebab perlu disesuaikan dengan kebutuhan bisnis BUMN yang bersangkutan, serta didasarkan atas penilaian risiko teknologi informasi yang telah dilakukan oleh BUMN tersebut. Efektivitas dari keberadaan kebijakan teknologi informasi berdasarkan prosedur sebagai perangkat peraturan dan juga implementasi. Teknologi informasi ini perlu dilakukan proses audit dan juga review secara periodik, sehingga nantinya kebijakan teknologi informasi ini berdasarkan prosedur yang telah disusun, serta dilakukan review serta juga didasarkan atas hasil penilaian dan juga risiko. Kemudian materi yang berikutnya masih berkaitan dengan pengelolaan teknologi informasi di dalam BUMN, yaitu ada panduan penyusunan pengelolaan teknologi informasi BUMN.
Kementerian BUMN ini telah membentuk tim yang telah menyelesaikan panduan penyusunan Master Plan Teknologi Informasi Perusahaan BUMN pada tahun 2009. Master Plan Teknologi Informasi ini merupakan rencana arsitektur teknologi informasi suatu perusahaan yang dibuat untuk menyelaraskan perencanaan, pengelolaan, dan juga pengawasan terhadap kegiatan teknologi informasi yang mencakup aspek teknologi seperti aspek sistem aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi, proses bisnis, SDM, tren teknologi, tata kelola, dan aspek lainnya yang berkaitan dengan strategi serta tujuan bisnis suatu perusahaan. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor Peraturan 02 MBU tahun 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN, yaitu antara lain yang pertama ada berkaitan dengan Master Plan. Dalam rangka pemanfaatan pengembangan teknologi informasi ini, setiap BUMN wajib menyusun Master Plan Teknologi Informasi paling lambat 2 tahun setelah peraturan ditetapkan. Lalu yang kedua, Master Plan Teknologi Informasi ini disusun dan ditetapkan oleh Dewan Direksi dengan mengacu pada lampiran 2 pada peraturan Menteri ini. Lalu yang ketiga, Master Plan Teknologi Informasi ini disusun untuk 3-5 tahun diselaraskan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan atau RJPP, serta mendukung strategi dan tujuan perusahaan. Master Plan ini juga diimplementasikan dalam rencana tahunan yang menjadi bagian dari rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP. Lalu kemudian direksi juga wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Master Plan Teknologi Informasi secara berkala dan juga setiap tahun untuk mengetahui keberhasilan pencapaian pelaksanaan, hasil dan tujuan juga Master Plan Teknologi ini. Lalu kemudian hasil monitoring dan evaluasi berkala ini menjadi bagian laporan manajemen BUMN yang disampaikan dalam RUPS atau Menteri setiap triwulan dan hasil evaluasi tahunan. Kemudian direksi dapat melakukan pengkajian ulang atas perubahan Master Plan Teknologi yang telah ditetapkan. Kemudian terdapat sinergi teknologi informasi BUMN, di mana di dalam sinergi ini setiap BUMN mengutamakan sinergi antar BUMN dalam pemanfaatan dan juga pengembangan teknologi informasi. Lalu yang kedua, sinergi antar BUMN ini sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 diutamakan membawa TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri yang besar. Lalu sinergi teknologi informasi ini mengacu pada lampiran 3 pada peraturan menteri ini. Lalu yang keempat, sinergi teknologi informasi ini dapat dilakukan pada bidang keuangan, pemasaran, produksi, distribusi, penelitian, pengadaan, SDM, dan juga teknologi informasi. Lalu kemudian yang terakhir dalam sinergi teknologi informasi BUMN, yaitu ada pelaksanaan sinergi teknologi informasi dilakukan berdasarkan manfaat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip good corporate governance. Baik, untuk subbab yang selanjutnya yaitu tentang pengukuran terhadap penerapan GCG di BUMN. Terdapat 2 pengukuran yang dilakukan. Yang pertama ada penilaian atau assessment yang merupakan program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 tahun. Yang selanjutnya ada evaluasi atau review yang merupakan program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada pengertian penilaian yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan ketentuan Kementerian BUMN. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN nomor SK 16/SMBU/2012 terkait dengan indikator atau parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN antara lain menyatakan bahwa indikator atau parameter pengukuran penerapan GCG yang meliputi aspek, indikator, parameter, dan faktor yang diuji kesesuaiannya atau FUK. Oke, kita lanjut pembahasannya terkait dengan pengukuran oleh internal atau self-assessment GCG. Berdasarkan Permen BUMN nomor per 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN, disebutkan bahwasanya yang pertama, BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk penilaian atau assessment dan evaluasi atau review. Yang kedua, diadakannya sosiali GCG. Yang ketiga, pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh penilai atau assessor independen. Yang keempat, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa instansi pemerintah yang kompeten di bidang GCG. Yang kelima, pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh BUMN yang bersangkutan.
Yang keenam, pelaksanaan penilaian dan evaluasi yang dilakukan dengan indikator atau parameter. Dan yang terakhir adalah hasil pemeriksaan penilaian dan evaluasi yang dilaporkan kepada RUPS. Selanjutnya, masih terkait dengan pengukuran, di sini dijelaskan bahwasanya pengukuran atau evaluasi secara internal pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan, yang dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan atau meminta bantuan oleh penilai independen yang kompeten di bidang GCG. Selain itu, apabila evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai independen, maka penilai independen tersebut tidak dapat menjadi penilai untuk tahun selanjutnya. Apabila BUMN ingin melakukan pengukuran secara internal, perlu membentuk tim self-assessment GCG yang diketuai oleh manajer GCG melalui SK Direksi. Selanjutnya, beberapa hal yang harus diketahui bagi asesor yang ditunjuk menjadi self-assessment meliputi yang pertama, memahami prinsip GCG, kedua, berminat dalam kegiatan GCG, yang ketiga atau yang terakhir yaitu memiliki wawasan yang memadai. Selanjutnya, terkait dengan tugas dan tanggung jawab tim self-assessment meliputi mempersiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan SAGCG, melakukan evaluasi dan pemeriksaan dokumen, dan melakukan penilaian dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke bab yang ketujuh, yaitu terkait dengan penilaian BUMN bersih. Yang pertama, di sini ada tujuan dari penilaian BUMN bersih. Terdapat dua tujuan. Yang pertama, menilai komitmen direksi dan dewan komisaris atau dewan pengawas dalam meningkatkan penerapan GCG, baik secara administrasi maupun substansif, serta menciptakan BUMN yang bersih dan bebas dari gratifikasi, kecurangan atau fraud, dan KKN. Tujuan yang kedua adalah menilai komitmen direksi dan dewan komisaris atau dewan pengawas untuk tidak melakukan penyimpangan atau kecurangan, termasuk korupsi, suap, dan gratifikasi. Oke, selanjutnya adalah dasar kegiatan. Di sini ada beberapa surat dari kementerian yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan penilaian BUMN bersih. Yang pertama, Surat Kementerian BUMN nomor S-174-S.MBU-2013 tanggal 10 September tahun 2013 tentang bantuan pelaksanaan survei persepsi tentang BUMN bersih. Yang kedua, Surat Edaran Kementerian BUMN nomor SE-05-MBU-2013 tanggal 30 September tahun 2013 tentang roadmap menuju BUMN bersih. Ada surat yang ketiga, yaitu Surat Kementerian BUMN nomor S-528-MBU-TS-2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang BUMN bersih. Surat yang keempat ada Surat Kementerian BUMN nomor S684-MBU-TS-2013 tanggal 12 November tahun 2013 mengenai persiapan survei tahap 1 BUMN bersih. Dan yang surat terakhir di sini ada Surat Kementerian BUMN nomor S-556-MBU-TS-2013 tanggal 13 November tahun 2013 mengenai kerangka acuan kerja survei BUMN bersih. Selanjutnya ada sasaran, ruang lingkup penilaian dan jadwal survei. Di sini ada beberapa tahap. Yang pertama, survei BUMN bersih pada jajaran Dewan Komisaris atau Direksi yang merupakan bersih tingkat 1 pada BUMN yang telah mendaftar di 141 BUMN. Tahap kedua adalah survei BUMN bersih pada jajaran 1 tingkat di bawah direksi yang mana merupakan bersih tingkat 2. Dan tahap ketiga atau langkah yang ketiga yaitu survei bersih pada jajaran 2 tingkat di bawah direksi yang merupakan bersih tingkat 3. Selain itu, di sini ada jadwal pelaksanaan survei yang dimana pada tahap 1 dilaksanakan pada bulan Februari hingga Maret 2014, tahap 2 dilakukan pada bulan Mei 2014, dan tahap terakhir atau tahap 3 dilakukan pada bulan Agustus 2014. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah terkait dengan responden, metode penyampaian kuesioner, dan pengolahan data. Yang pertama adalah terkait dengan responden. Di sini ada 2 responden yang dapat
digunakan. Yang pertama ada di dalam internal yang meliputi direksi, komisaris, manajemen, unit compliance, dan pegawai. Sedangkan pada unit eksternal ada pelanggan, pemasok atau supplier, regulator, pemegang saham, dan serikat pekerja. Selanjutnya adalah terkait dengan metode penyampaian kuesioner. Yang pertama ada alternatif 1, di mana alternatif ini mengumpulkan responden internal dan eksternal. Selanjutnya ada alternatif 2, yang mengumpulkan responden internal dan menyampaikan surat elektronik berupa sural atau email, atau dapat juga mendatangi langsung. Yang selanjutnya adalah terkait dengan pengolahan data dokumen aplikasi. Nilai dari unsur dokumentasi aplikasi dapat meliputi yang pertama, kecukupan pemenuhan kualitas dokumen kebijakan dan upaya-upaya yang telah dilakukan direksi atau komisaris. Saya Anggun Prihati dengan PM 1910104060 akan menjelaskan materi yang selanjutnya mengenai implementasi BUMN bersih. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor SE 05/MBU/2013 tentang roadmap menuju BUMN bersih, Kementerian BUMN mengharapkan agar dalam menjalankan aktivitas bisnis, BUMN memiliki komitmen yang kuat terhadap integritas, kejujuran, dan anti korupsi. Oleh karena itu, BUMN seharusnya menyambut dengan antusias program yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN tersebut. Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai pedoman dalam implementasi BUMN bersih, manajemen BUMN dapat melaksanakan aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara konsisten serta menjalin hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan. Yang kedua, menerapkan sistem pengendalian internal berdasarkan kerangka KOSO Integrated Framework Manajemen Risiko Perusahaan. Yang ketiga, melaksanakan dan menyempurnakan whistleblowing system dalam rangka memperkuat deteksi dini. Yang keempat, melaksanakan program pengelolaan dan pengendalian gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi. Dalam hal ini dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang kompeten, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kelima, melakukan penyempurnaan buku pedoman etika bisnis dan etika kerja, serta mensosialisasikan kepada seluruh karyawan atau manajemen serta pemangku kepentingan lainnya. Yang keenam, menetapkan wajib pengisian laporan harta kekayaan bagi para pejabat sesuai ketentuan yang berlaku. Materi yang selanjutnya yaitu pengadaan barang dan jasa di BUMN. Yang pertama, regulasi pengadaan barang dan jasa BUMN. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor 15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor 05/MBU/2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN antara lain diatur. Yang pertama, pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, dan akuntabel. Yang kedua, pengguna barang dan jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun, dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, pengguna barang dan jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, pengguna barang dan jasa mengutamakan sinergi antar BUMN, anak perusahaan BUMN, dan atau perusahaan terafiliasi BUMN, atau antar anak perusahaan BUMN dan atau antar perusahaan terafiliasi BUMN dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha atau perekonomian. Selanjutnya, implementasi pengadaan barang dan jasa BUMN. Yang pertama, BUMN dalam menjalankan bisnisnya harus mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, dan good corporate governance. Yang kedua, BUMN harus menghindari tindakan penyimpangan dan atau kecurangan dalam setiap transaksi bisnis. Sehingga apabila ditemukan adanya transaksi bisnis yang terindikasi adanya penyimpangan atau kecurangan, sudah sewajarnya apabila transaksi bisnis tersebut dilakukan penundaan untuk menghindari kerugian yang timbul bagi BUMN. Beberapa contoh tindakan penyimpangan yaitu adanya indikasi manipulasi harga baik pengembungan atau mengurangi, adanya indikasi proyek fiktif, adanya indikasi pemalsuan identitas mitra bisnis, dan adanya indikasi barang dan jasa di bawah spesifikasi atau kualitas yang disepakati. Yang ketiga, dalam rangka implementasi pengadaan barang dan jasa, BUMN dapat menyusun pedoman atau prosedur pengadaan barang dan jasa dengan mengacu ketentuan yang telah diatur pada peraturan Menteri BUMN tersebut. Yang keempat, Direksi BUMN diwajibkan menyusun ketentuan internal berupa standar operating procedure atau SOP mengenai tata cara penundaan transaksi bisnis yang berindikasi penyimpangan dan atau kecurangan dengan berpedoman pada peraturan Menteri BUMN tersebut. Yang kelima, masalah pengadaan barang dan jasa memang sangat rawan dari penyimpangan dan atau kecurangan. Apalagi apabila terdapat kolusi secara internal antar karyawan atau antar karyawan dengan pihak ketiga atau eksternal. Yang keenam, manajemen BUMN harus berhati-hati terkait pengadaan barang dan jasa agar terhindar dari kasus-kasus yang berimplikasi terhadap permasalahan hukum di kemudian hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan memperhatikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.